Rev, kenapa kamu bunuh Evan di siang bolong kayak gini? Aku udah bilang kan, kalau bukan aku yang bunuh dia. Pas aku datang, dia udah gak gerak. Gak usah bohong, kita semua tahu kalau tadi kamu berantem sama Evan. Aku dan Evan cuma debat biasa, aku gak mungkin bunuh dia. Rev, apa benar kamu bunuh Evan? Sayang, dengerin aku dulu. Aku gak mungkin bunuh dia. Kamu percaya sama aku kan? Gak usah bohong deh, Rev. Jelas-jelas kamu yang ada di lab sama Evan. Rev, kamu berani sumpah kalau kamu gak ada hubungannya dengan kematian Evan? Aku... Hah? Evan? Apa itu benar? Evan udah mati? Itu benar, Farah. Tuh, lihat aja, mayatnya masih di sana. Enggak, itu nggak mungkin. Evan, jangan tinggalin aku. Aku masih sayang sama kamu. Aku nggak kaget sih. Evan kan pembuli, jadi banyak yang dendam sama dia. Termasuk kamu sendiri kan, Virgo? Bisa jadi, tapi bukan berarti aku yang bunuh dia. Udah, jangan debat lagi. Evan juga manusia yang punya hati. Kok kalian tega sih? Mending kita lapor ke guru. Siapa tahu ini cuma kecelakaan dan salah paham. Ini bukan kecelakaan, sayang. Ini murni pembunuhan. Dari luka kepalanya sih, kayaknya dia dipukul benda tumpul dan didorong. Siapa orang yang gak punya hati itu? Aku tadi udah nelpon polisi. Paling bentar lagi mereka datang. Akhirnya mereka datang. Siap-siap aja jadi tersangka utama, Rev. Apa? Sebenarnya, Pak Nathan itu pacarnya Clara. Dan dia anak dari direktur agensi kita. Terus? Aku pernah dengar kalau posisi Pak Rev bakal digusur dan diganti sama Pak Nathan. Jadi aku cuma dimanfaatin setahun ini. Aku yang berjuang, tapi dia yang dapat penghargaan. Bener banget. Kamu itu cuma pion yang bisa aku pakai sesuka hati. Kamu udah lama ngerencanain ini ya, Nathan. Ngerebut semua jasaku setahun ini. Kalau iya, emang kenapa? Masalah, semua ini udah diatur sama papaku. Aku gak nyangka kalau kalian licik banget menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi. Emangnya aku peduli? Yang penting tujuan utamaku tercapai. Sekarang kamu bisa pergi. Apa maksud kamu? Kamu udah gak dibutuhin lagi di sini. Clara, suruh dia tanda tangan surat pemecatan. Nih, kamu tanda tangani. Ini surat langsung dari direktur agensi. Habis manis padi buang. Bahkan hewan pun tahu cara berterima kasih. Tapi kami bukan hewan. Kami manusia yang punya akal dan pikiran. Itulah yang membuat kalian lebih rendah daripada hewan. Hewan tidak menggigit sekutunya. Cepat pergi dari sini. Aku udah muak lihat wajah kamu. Oke, aku pergi. Tapi aku bakal balik lagi ngerebut semuanya. Hah? Kamu mau ngerebut semuanya? Dengan kemampuan yang biasa-biasa itu? Mustahil. Sayang, menurut kamu apa Rev bakal berhasil balas dendam ke kita? Itu nggak mungkin. Dia pikir membangun agensi nggak butuh duit. Kamu bener. Orang miskin kayak dia bisa apa? Emangnya kenapa kalau dia berbakat? Udah nggak usah bahas dia. Ayo kita bikin pesta keberhasilan kita. 1 botol lagi ya, Mas. Cukup, Rev. Lu udah kebanyakan minum malam ini. Gak usah ikut campur urusan gue, Theo. Gue udah kehilangan semuanya. Gue ngerti lu lagi punya masalah berat, tapi mabuk bukan solusi, bro. Terus gue harus ngapain? Gue gak bisa balas dendam ke mereka. Gue gak punya modal. Siapa bilang lu butuh modal buat bikin grup baru? Emangnya ada orang mau gabung grup tanpa dibayar? Pasti ada orang-orang yang punya mimpi jadi seorang idola. Awas minggir,
udah di ujung nih. Ref, kamu barusan cium aku. Itu nggak sengaja, Alicia. Ini semua gara-gara MC sialan itu. Kawat ketahuan, kabur. Tidak, itu paparazi. Dia ngambil gambar kita pas ciuman. Apa? Terus gimana dong, Ref? Kita bakal kena skandal. Enggak, aku nggak boleh kena skandal. Aku baru menang penghargaan. Sekarang kita harus ngapain? Apa nggak ada jalan? Ini semua salah kamu, Alicia. Harusnya kamu menghindar tadi. Lah, kok jadi aku sih? Aku mana tahu kalau kamu bakal kedorong ke aku. Kejadiannya cepet banget. Alah, ngaku aja. Kamu sengaja nggak menghindar biar dicium sama aku kan? Hah? Ini pede banget. Kamu kali yang sengaja jatuh diri ke aku. Secara aku kan cantik dan imut. What? Cantik dan imut? Kamu itu cuma aktris kelas C. Gak level sama aku. Dan juga kamu jelek. Hah? Enak aja jelek. Yang penting aku dapat penghargaan aktris terbaik. Kamu pasti pakai cara curang biar menang. Jujur aja, kamu jual diri ke panitia acara kan? Kamu keterlaluan, Ref. Artis rendahan kayak kamu berani nampar aku. Kenapa nggak berani? Udah, aku malas ribut. Mending kita pikirin jalan keluar dari skandal ini. Oke. Walaupun aku masih kesal sama kamu, tapi skandal kita lebih utama. Apa kita bakal kena serang para fans? Aku juga nggak tahu. Moga aja enggak. Dah, aku mau balik ke dalam daripada kena skandal lagi. Kamu dari mana, Ref? Kenapa wajah kamu kusut? Sepertinya kita bakal kena masalah besar, manajer. Masalah? Bukannya kamu baru dapat penghargaan aktor terbaik? Tadi aku cari angin di cafe rooftop dan gak sengaja ketemu Alicia. Lalu? Ada staff yang nabrak aku dan aku gak sengaja cium Alicia. Dan ada paparazzi yang mengambil gambar kami. Apa? Ini bisa jadi skandal yang bisa merusak reputasi kamu sebagai aktor. Bisa-bisanya aku lengah. Aku bakal bikin konferensi pers saat foto itu nyebar di internet. Hah? Besok saya akan mengundang Alicia ke sini untuk diskusi masalah kalian berdua. Lama banget. Ngobrolin apa sih? Papa nggak jelekin aku kan depan Ref. Ada deh. Ini urusan pria dewasa. Kamu gak perlu tahu. Aku udah izin sama papa kamu buat bawa kamu tinggal di Korea, sayang. Hah? Iya kah? Aku nggak sabar buat tinggal bareng sama kamu, sayang. Aku juga. Sekalian nanti aku kenalin kamu sama keluargaku di sana. Kira-kira keluarga kamu bisa nerima aku nggak? Mereka pasti nerima kamu, sayang. Orang tuaku itu terserah sama aku, asal aku bahagia. Hah? Syukurlah kalau gitu. Jadi kapan kita berangkat ke Korea? Malam ini juga kita berangkat. Soalnya lusa aku ada meeting penting. Oke, suamiku. Pa, Ma, kami izin pamit ke Korea nanti malam ya. Iya, Nak. Kamu tunggu di sini ya, sayang. Aku panggilin mamaku dulu. Iya, sayang. Halo, Ma. Aku udah di depan nih. Mama bukain pintu ya. Kamu udah pulang, Nak? Loh, siapa gadis cantik ini? Pacar kamu? Sebenarnya dia istriku, Ma. Kami baru menikah tadi. Apa? Menikah? Apa jangan-jangan pacar kamu hamil? Enggak, Ma. Alexa nggak hamil kok. Ceritanya panjang dan gak masuk akal. Sebenarnya kami dipaksa nikah sama teman kami. Iya, Mama ingat Alicia kan? Yang cerewet itu loh. Dia daftarin namaku dan Alexa di KUA. Oh, gitu ceritanya. Tapi kenapa kalian berdua mau aja dinikahin? Itu karena aku memang punya perasaan sama Alexa dari dulu, Ma. Oh, jadi cewek yang kamu taksir dari zaman kuliah itu Alexa? Iya, Ma. Aku juga gak nyangka kalau Alexa juga naksir sama aku dari zaman kuliah. Pasti berat ya, Nak, memendam perasaan selama ini dan Alessio nggak peka-peka. Iya, Mah. Saya capek kasih kodenya. Dia nggak peka-peka. Ya maaf kalau aku emang kurang peka sama perasaan orang. Alessio emang gitu orangnya. Kalau sama dia, harus langsung to the point. Mulai sekarang, saya nggak bakal kode-kode lagi sama dia.
Kamu kerja di mana, Nak? Saya sekretaris di perusahaan besar. Tapi mulai sekarang, saya jadi sekretarisnya Alessio. Bagus, istri itu emang harus deket sama suaminya. Apalagi pekerjaan Alessio kan rawan. Rawan gimana, Mah? Alessio ini banyak yang godain di kantornya. Kamu jangan sampai lepas pengawasan dari dia. Siap, Mah. Mulai besok, saya suruh Alessio pakai kacamata kuda. Walaupun banyak yang godain, tapi aku nggak tertarik sama cewek-cewek di kantor. Kenapa emangnya? Istriku aja udah cantik gini, masa iya aku cari yang lain? Ting. Dasar gombal. Ya udah, kalian istirahat aja di kamar. Kalian kan habis perjalanan jauh tadi. Iya, Iya, Ma. Ma. Hari ini kita tidur di sini dulu, sayang. Besok aku bawa kamu ke rumah kita. Aku kira kita bakal tinggal di sini sama mama kamu. Ya enggak lah, aku nggak mau istriku tinggal sama orang tuaku. Tapi mama kamu baik banget sama aku. Aku nggak keberatan kok. Awal-awal mungkin gak masalah, tapi nggak ada yang tahu gimana ke depannya kan. Iya sayang, aku ikut kamu aja. Lagi pula, menantu cewek itu lebih baik gak tinggal sama mertua. Aku nggak mau ada masalah nanti. Makasih ya sayang, kamu udah mikirin masa depan kita. Walaupun aku nggak peka, tapi seenggaknya aku tahu mana yang terbaik buat istriku. Aku sayang kamu, Alessio. Aku juga sayang kamu, Alexa.